Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasanuddin STMCS dari channel Pak Dosen Komit Komputer dan IT. Nah, saat ini saya sedang berada di rumah salah satu narasumber saya, yaitu Ibu Nur Hasanah, ya, yang memiliki usaha kerajinan tangan yang berada di Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Assalamualaikum Ibu Nur Hasanah. Waalaikumsalam. Ya, jadi berbahagia sekali kita ingin berbagi dengan sahabat Pak Dosen terkait dengan usaha yang sudah dijalankan. Usaha kerajinan tangan ini sudah ada contohnya di sini. Kira-kira bisa disampaikan sekilas Ibu, apa saja ini usahanya? Ini ada rajutan, ada anyaman, seperti peci rajut, sama tas, sama dompet. Ini ada tas ransel juga ada, taplak meja kecil juga ada. Oke, jadi berbagai keperluan ya untuk keperluan sehari-hari ya. Iya. Nah, ini dimulai sejak kapan, Ibu? Dimulai sejak 2013. 2013. Bisa diceritakan perkembangannya sampai dengan saat ini sudah sejauh mana perkembangan usahanya? Perkembangannya itu dari 2013 sampai sekarang itu sudah sih kita pengirimannya sampai luar daerah seperti Jawa, Bali. Oh, sudah sampai Jawa? Iya, sudah sampai Jawa. Pesanan peci ini walaupun banyak di sana, alhamdulillah ada juga yang pesan ke saya, yang peci rajutnya. Terus yang tas, dompet juga pernah terbang ke Bali. Ke Bali. Iya. Kalau di Kabupaten Sumbawa Barat sendiri juga banyak pesanan ya? Banyak. Kira-kira yang paling banyak dipesan itu yang bentuknya apa berarti? Yang bentuknya dompet, tas, sama peci. Oke, artinya sudah dipesan sampai keluar daerah. Apa yang kira-kira mereka bisa memesan punya Ibu Nur Hasanah? Saya panggil Ibu Ana aja ya, biar enak ya. Apa yang membuat orang-orang itu kemudian pesan produknya Ibu Ana? Kira-kira. Saya kan promonya di Facebook. Oke, sudah menggunakan sosial media. Iya, sosial media, Facebook, WA, sama Instagram. Iya. Saya posting di situ. Terus ada juga yang dari wilayah sini memesan, terus dipakai jadi contoh, terus dari mulut ke mulut, dari apa ini namanya itu? Hasilnya itu banyak juga yang pesan. Mungkin dari hasilnya rapi mungkin ya. Kemudian bagus, menarik, kreatif, dan mungkin cepat gitu ya. Itu berarti mengerjakannya sendiri atau bersama kelompok? Ada yang bersama kelompok, ada yang sendiri. Kayak rajutan ini masih sendiri. Kalau yang anyaman sudah ada kelompoknya. Mungkin menarik sekali bagi sahabat Pak Dosen, usaha yang ditekuni oleh Ibu Ana ini cukup kreatif ya, dan unik juga karena bisa dipesan sesuai kebutuhan masyarakat ya. Oke, kira-kira memilih usahanya ini dulu gimana Bu Ana? Apa pertimbangan? Karena hobi kah atau apa? Karena hobi. Hobi dulu ya. Karena hobi. Kalau ini rajutan dari SD. Kalau yang anyaman ini dari 2013. Oh, anyaman ini bentuknya selain tas? Ada. Bentuknya banyak juga ya? Banyak juga ini. Ya, kayak wall hanging itu, hiasan dinding ada. Kayak gantungan pot juga ada dari anyaman ini. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pemasarannya menggunakan sosial media ya. Itu sudah memang belajar IT atau belajar di bangku kuliah atau gimana? Nah, itu kan saya pendidikannya cuma sampai SMP. Putus sekolah sampai SMP, langsung
istirahat 1 tahun langsung merantau ke luar negeri, ke Hong Kong. Oh gitu. Di sana sampai 2010 saya pulang. Terus langsung menikah. Ya, dapat jodoh di sini. Ya, dapat jodoh di Taliwan. Ya. Terus setelah itu punya anak 1, dapat inspirasi dari teman di Jerewe. Dia posting tas ini. Terus saya bisanya itu cuma dari tulisan. Saya tanya itu dari tulisan, gimana melangkahnya gitu, gimana cara muternya, cara tarikannya itu hanya dari tulisan. Belum pernah tatap muka. Belajarnya itu. Bisa ya. Ya. Akhirnya bisa. Ya, akhirnya bisa. Oke, jadi sampai sekarang dari hobi kemudian dikembangkan jadi usaha. Ya, dan kemudian sekarang sudah ada kelompoknya sehingga menciptakan lapangan kerja, gitu ya. Dan saya dapat info Ibu Ana juga sekarang ikut belajar paket C agar bisa lanjut tingkat SMA. Iya, tingkat SMA. Apa motivasi ikut sekolah lagi? Motivasinya itu supaya bisa mengembangkan gimana cara menata keuangan atau modalnya gitu. Berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya. Kita kan belum tahu ke situnya, cara mengaturnya itu belum tahu. Berarti saat ini masalahnya yang salah satu yang dirasakan adalah bagaimana melakukan pengelolaan keuangan. Ya, pengelolaan keuangan. Ya. Dan sahabat Padosen berbahagia, jadi sekedar informasi bahwa Ibu Ana ini sebagai pemilik usaha kerajinan tangan ini merupakan mitra dari kami di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Cordova dalam program pengabdian masyarakat. Dan alhamdulillah Ibu Ana, kita sudah lolos hibah pengabdian masyarakat tahun 2023 ya dengan mitra Ibu Ana yang melalui usahanya, kelompok usahanya adalah Ana Mekrem ya. Ana Mekrem. Dan semoga nanti dalam program kita ini kemitraan pengabdian masyarakat nanti ini masalah yang dialami oleh Ana Mekrem nanti bisa teratasi. Amin. Dan satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bahwa selain masalah pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan yang umumnya ya dirasakan oleh para pelaku usaha UMKM, kita sebut ini masuk kategori usaha UMKM ya. Nah, itu adalah manajemen keuangan. Dan kedua itu adalah manajemen pemasaran, dalam hal ini adalah pemasaran digital ya. Sehingga nanti melalui program pengabdian tadi kita akan coba berikan solusi ya, selain manajemen keuangan tadi ya, bagaimana mengelola keuangan, yang kedua adalah bagaimana melakukan pemasaran digital yang tidak hanya nanti mengandalkan sosial media untuk promosi atau pemasaran, tapi juga nanti kita akan berikan solusi tambahan yaitu landing page web, kemudian manajemen order online-nya, sehingga nanti fokusnya pada bagaimana memproduksi dan menerima pesanan, sehingga nanti informasi tersebarnya sudah lewat online, kemudian ordernya ketika ada pelanggan juga order lewat online dan tersistematis, sehingga nanti berapa yang sudah dipesan, berapa yang sudah dikirim, ya itu akan terlihat otomatis nanti di dalam sistem kita. Oke, Ibu Ana, kira-kira apa yang belum tercapai atau yang belum terwujud ini di dalam usaha Ana Mekrem? Yang belum terwujud dan ingin diwujudkan ini di dalam tahun ini atau tahun depan gitu. Yang ingin diwujudkan, pingin ada galeri handmade gitu. Wow, yang representatif gitu ya. Khusus karya tangan, kerajinan tangan. Oke, yang agak besar ya. Dan bisa orang datang dan lihat, terus pilih dan pesan gitu ya. Kemudian ada semacam enggak, misalnya pesaing atau kompetitor gitu untuk usaha ini, entah di
sama-sama di Kabupaten Sumatera Barat atau mungkin di luar? Ada sih di sini Ada, ya? sebagian teman-teman itu yang pengrajin kerajinan. Nah, kira-kira gimana menyiasatinya? Menyiasatinya itu hanya kita memperbaiki anunya ini apa motifnya sama itu apa namanya itu Ya, kualitasnya kualitasnya ya sama rajutan. kerapiannya gitu. Oke. Dan bisa bersaing lah gitu ya. Ya, Dan yang perlu kita juga sampaikan ke sahabat Pak dosen bahwa yang namanya bisnis, yang namanya usaha, walaupun ada istilah kompetitor atau persaingan, tentu yang diharapkan adalah persaingan yang sehat, yang positif gitu ya. Sehingga sebenarnya yang lebih bisa dilakukan itu adalah bersinergi, berkolaborasi. Ya, siapa tahu nanti misalnya membangun jaringan sesama usaha pengrajin, ya, kemudian bisa menerima order yang banyak dari luar daerah sehingga nanti bisa saling melengkapi. Bisa saling melengkapi. Ya. Oke, Ibu Ana ya. Jadi selain tadi sudah produknya sudah dipasarkan, itu baik di lingkungan Kabupaten Sumbawa Barat sampai ke Bali, sampai ke Jawa bahkan gitu ya. Apa kira-kira apa namanya perhatian atau yang didapatkan dari pemerintah daerah yang terkait kira-kira? Kalau dari pemerintah daerah saya juga tetap sama Dinas Koprindak tetap diundang untuk basar sama pameran-pameran itu gitu. Lewat Dekranasda gitu. Tetap ya? Ada ya. Lewat tetap ada undangan Koprindak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat. Iya. Oke, pernah diundang untuk mungkin berbagi atau narasumber atau berbagi informasi? Pernah ke Desa Selutu, saya diundang jadi tutornya. Oh gitu. Ya. Melatih ibu-ibu PKK di sana sama ibu-ibu rumah tangga. 2 hari di sana pelatihannya di Selutu. Iya. Artinya sudah perhatian dari pemerintah daerah sudah ada. Iya. Kemudian sudah juga disosialisasikan ke masyarakat gitu ya, dan berarti sudah dikenal luas lah ya di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya ya. Oke, berarti punya label sendiri dong Ibu? Punya kayak ya? Ini Ana Collection. Oh, Ana Collection luar biasa ya, biar nanti tidak sama dengan yang lain. Tidak sama dengan yang lain. Oke, ya. Sehingga nanti sahabat Pak dosen yang berbahagia yang membutuhkan hasil kerajinan tangan atau produk-produk yang dibuat oleh Ibu Ana Makrem, nanti bisa menghubungi kontak melalui sosial medianya ya. Nanti kita akan tayangkan di bawah ini nanti. Sehingga kita doakan semoga usaha Ibu Ana ini melalui Ana Makrem ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih maju lagi, dan bisa terwujud ya, impian-impian yang belum terwujud tadi ya. Amin. Dan tentunya salah satunya juga melalui kemitraan dengan Universitas Cordova yang nantinya akan kita jalani ya. Oke, kita lanjutkan Ibu Ana ya. Jadi di Kabupaten Sumbawa Barat kita ini memiliki salah satu komunitas di bidang UMKM, yaitu Forum Komunikasi UMKM, yang salah satunya itu adalah memiliki KSB Mall, tempat pemasarannya, dan kita beberapa waktu yang lalu sudah berbincang-bincang, ada video khusus terkait dengan UMKM Sumbawa Barat. Apakah usaha Ana Makrem ini sudah masuk dalam komunitas itu atau bagaimana? Sudah masuk dari dulu. Oh sudah ya, artinya sudah ada produknya yang dipasarkan di KSB Mall ya? Ada. Respon dari masyarakat atau daya beli atau terkait pesanannya gimana kira-kira? Responnya lumayan bagus sih, lumayan bagus. Soalnya setiap saya masukin tetap habis di situ. Oke. Kayak gantungan kunci rajut, gantungan kunci anyaman, ya ada di situ. Sama tas, dompet juga ada. Berarti sampai dengan saat ini tetap ada yang disuplai ke sana ya? Iya, tetap ada. Nah, nanti
salah satu dari peran komunitas itu adalah adanya sinergi dan usaha bersama sehingga UMKM yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat itu bisa lebih maju dan naik kelas ya menurut slogan yang ada di forum komunikasi UMKM ya. Semoga nanti ini bisa lebih maju lagi melalui komunitas FK UMKM yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Iya. Oke, terakhir Ibu Ana, kita ada di segmen terakhir di channel Padosen Komit ini, berbagi inspirasi terkait bagaimana menggeluti usaha yang cukup kreatif ini ya, dan tidak banyak yang menekuni ini. Apa kira-kira tips yang bisa diberikan kepada teman-teman yang belum memiliki usaha atau sudah memiliki usaha tapi belum maksimal sehingga mungkin ini bisa menjadi alternatif dalam mengembangkan usaha kira-kira? Tipsnya itu yang pertama kan niatnya, terus ketekunannya itu aja sih. Ya. Kita harus tekun, ya. Kita harus mencintai pekerjaan kita itu. Ya. Kemudian juga harus banyak-banyak referensi gitu ya. Sehingga nanti apa yang kita buat itu bisa lebih berkembang, lebih banyak variasi gitu ya. Dan ya, banyak cari tahu juga. Ya, sehingga ketika Ibu Ana sudah meniatkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke tingkat SMA begitu ya. Nah, bisa mendapatkan ilmu-ilmu lebih ya, baik mungkin terkait IT, terkait pengelolaan keuangan ya, terkait hal-hal lain, termasuk nanti kalau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi kuliah, itu nanti akan semakin wawasan semakin luas. Ya, jadi sekali lagi buat sahabat Padosen Komit yang berbahagia, pendidikan itu akan mempengaruhi atau akan menambah wawasan ya ketika kita menjalankan kegiatan atau usaha. Bagaimanapun kita usahakan tetap bisa menekuni pendidikan sekuat tenaga kita ya. Dan pada kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak ini Bu Ana sudah berbagi inspirasi, berbagi tips dengan teman-teman yang lain, baik yang nanti akan menggeluti usaha yang sama atau menggeluti usaha yang lain, baik itu yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ataupun di luar. Intinya adalah pertama kita niatkan bahwa mengerjakan atau membangun usaha itu harus dibangun ya, semangat yang tinggi, kemudian ditekuni, kemudian kita banyak mendapatkan referensi sehingga usahanya bisa berkembang ya. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan bermitra gitu ya. Nah, ini kita sudah buktikan ada kemitraan dengan Universitas Cordova yang nanti akan kita jalankan beberapa bulan ke depan. Itu saja dari kami, semoga bermanfaat apa yang kami perbincangkan pada kesempatan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada salam komit Bu Ana. Ya. Salam komit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Padosen Komit.